yang menjadi titik di mana dia keluar dari pengecualian yang dibaca tipis. Jadi dia nggak jadi tipis, tapi malah dibaca tebal, bahkan wajib tebal, gara-gara ra sukun ketemu hamzah wasal. Tolong ditandai dan tolong ini dijadikan pegangan untuk kita terus ingat. Ya, terus ingat. Kata yang pertama tadi sudah dibahas di surah Al-Fajr, yaitu mirsad, inna rabbaka labil mirsad. Dan ternyata kata mirsad juga ada pada juz 30. Ya, jadi kata mirsad ada pada juz 30 surah An-Naba. Tolong dibuka surah An-Naba. Ada di halaman 582 ayat ke-21. Inna jahannama kanat mirsad. Coba Pak RT tolong dibaca ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Ya, rohnya wajib tebal. Ini mirip dengan yang tadi surah Al-Fajr. Jadi kita anggap ini satu model. Ini model yang pertama, model di mana ra nggak jadi tipis gara-gara ketemu huruf isti'la yaitu sad, dan sadnya berharokat fathah. Kata yang kedua, ya, tolong dibuka pada surah Al-An'am. Nanti Pak Didi tolong dibacakan Al-An'am ayat ke-7. Al-An'am surah 6 ayat ke-7. Ada di halaman 128. Tolong ditandain ya, teman-teman. Tadi tandain tuh. Yang An-Naba ayat berapa? Ayat 21, wajib tebal. Kemudian tadi surah Al-Fajr ayat berapa? Ayat 14 ya. Al-Fajr itu inna rabbaka labil mirsad. Ya, itu ayat 14, tolong ditandain juga wajib tebal. Nah, sekarang di ayat ke-7 surah Al-An'am dikata apa Pak Didi? Ayat ke-7 surah Al-An'am dikata apa yang wajib tebal? Nggak jadi tipis dia. Secara rumus mestinya tipis, tapi karena ketemu to-nya fathah jadi wajib tebal. Ya, fi qirtasin. Tolong dibaca Pak Didi. Ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi ya fi qirtas ya fi qirtas. Nah, ini kata yang nggak ada kacamatanya, lupa bawa kacamata. Ya, wajib dibaca tebal, nggak jadi tipis. Gara-gara ra sukun ketemunya siapa? To dalam apa? Dalam satu kata. Kemudian berikutnya, ini contoh yang kedua atau model pola kata yang kedua. Kemudian berikutnya kita tengok surah At-Taubah. Surah ke-9. Ada di halaman 204. 204 posisi kiri baris kedua dari atas. 204 posisi kiri baris kedua dari atas. Pak Yusuf, di lafaz apa yang kami maksud? Yang Anda maksud di lafaz apa? Dia 107 itu dikata apa yang ra nggak jadi tipis tapi malah dibaca tebal karena ketemu huruf isti'la berharokat fathah. Dikata apa Pak Yusuf? Halamannya udah ketemu belum? 204. Baris kedua.
Ya, wa irsada. Jadi bukan wa ir, tapi wa wa irsada. Tolong lingkari, itu wajib tebal. Wajib tebal. Ini ra ini spesial, dia punya hukum tersendiri. Wajib tebal boleh tipis, ada yang wajib tebal saja, ada yang wajib tipis saja, ada yang boleh keduanya. Kemudian masih di surah At-Taubah, ya. Untuk pola yang keempat, dan pola yang pertama kan tadi mirsad atau mirsada di surah Al-Fajr 14 dan An-Naba di ayat 21. Kemudian pola yang kedua tadi sudah disebutkan oleh Pak Didi di surah Al-An'am, ya, Al-An'am ayat ke-7. Kemudian pola yang ketiga ada di surah At-Taubah ayat ke-107 di kata irsada. Sekarang geser ke ayat 122. 122. Halaman 206, posisi kiri bawah, Kang Dang, di lafadz yang mana? Firqah. Kulli firqah. Nah, kalau ini kan firqah karena qafnya apa? Fathah. Kalau tadi kan yang kullu firqin karena qafnya kasrah. Kalau ini wajib tebal ini. Firqah, wajib tebal. Baik. Kemudian berikutnya nah, pengecualian yang tadi kan 4 itu tebal itu semua. Nah, yang dibacanya akhirnya boleh tebal, boleh tipis, itu di surah Asy-Syu'ara yang ayat 63, gara-gara qafnya kasrah. Ya. Jadi untuk kullu firqin, kata firqin pada surah Asy-Syu'ara ayat 63 boleh tebal, boleh tipis, jalur syatibiyah atau bacaan umum kaum muslimin membacanya boleh tebal, boleh tipis. Nah, sekarang ra-nya wajib tipis meskipun ketemu huruf isti'la. Ya, kalau tadi kan ketemu isti'la wajib tebal. Kalau sekarang wajib tipis meskipun ketemu huruf isti'la. Kenapa? Karena huruf isti'lanya ternyata terpisah, beda kata. Kita bisa tengok yang pertama di surah 71 surah Nuh. Surah Nuh. Inna arsalna ilaika Nuhan. Di surah 71, teman-teman buka surah 71. Ada di halaman 570. Di ayat pertama. Sudah ketemu? 570 sudah ketemu? 570? PRT udah ketemu belum? Di ayat pertama, di lafaz apa PRT? Jadi wajib tipis meskipun ketemu huruf isti'la. Meskipun ketemu huruf tebal. Di ayat pertama, di lafaz yang mana PRT? Nah, anzir, zir qaumak. Anzir qaumak. Ini kalau satu kata, anzir, kalau satu kata. Tapi ini sudah dipastikan beda kata. Maka di lafaz ini ra-nya wajib tipis meskipun ketemu huruf isti'la karena beda kata. Jadi tolong dikasih tanda, dikasih keterangan, boleh pakai pensil, di situ tulis wajib tipis. Nah, kalau yang tadi wajib tebal, wajib tebal, wajib tebal, ya. Kalau di sini wajib tipis. Oke, sekarang mundur satu surat. Mundur satu surat, yaitu surat Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ada di halaman 568. Di baris ketiga, Surah Al-Ma'arij baris ketiga ya. Bukan dari ketiga dari atas, bukan. Tapi baris ketiga di surat Al-Ma'arijnya.
Coba Pak Didi, di lafaz yang mana yang ana maksud? Ra wajib tipis meski ketemu huruf isti'la. Ya, fasbir sabran jamila. Ini kalau satu kata fasbir. Tapi ini sudah dipastikan beda kata. Fasbir sendiri, sabran itu sendiri. Sehingga ra-nya wajib dibaca tipis. Wajib dibaca tipis. Ini pengecualian dari lafaz yang kita lihat. Sebentar. Baik, teman-teman, contoh yang lain, ini kebetulan tidak ada di kitab, tidak ada di buku. Teman-teman, ini juga wajib dibaca tipis, meskipun ketemu huruf isti'la, tapi karena beda kata, maka dibaca wajib tipis. Teman-teman bisa buka surah Luqman di halaman 412, halaman 412, posisi kiri, baris ketiga dari bawah. Coba Kang Endang, yang ana maksud lafaz apa? Yang ana maksud lafaz apa? Wala tusa'ir khaddaka linnas. Itu kan karena ketemu kha itu ya, ketemu kha mestinya dibaca tebal, tapi karena beda kata tusa'ir khaddaka wala tusa'ir khaddaka linnas. Ini wajib dibaca tipis. Jadi ini pengecualian lafaz yang ketemu huruf isti'la gara-gara beda kata. Jadi kalau kita bahasakan yang wajib tebal karena ketemu huruf isti'la satu kata, itu di lafaz yang tadi sudah kita bahas di surah Al-Fajr labil mirsad, di surah An-Naba mirsada, kemudian di Al-An'am qirtas, kemudian di At-Taubah 107 irsada, atau di At-Taubah 122 firqah. Nah, itu untuk ra wajib dibaca tebal. Ra yang wajib dibaca tipis, ra yang wajib dibaca tipis meskipun ketemu huruf isti'la. Contohnya tadi di surah Nuh an anzir qaumak, kemudian surah Al-Ma'arij fasbir sabran jamila, lalu kemudian di surah Luqman ayat ke-18 wala tusa'ir khaddaka, tusa'ir khaddaka itu diwajib dibaca tipis. Ya. Ini seringkali selalu dijadikan bahan soal. Ya. Lafaz berikut mana yang dibaca tebal? Nah, kan disebutin tuh ada mirsada, ada yang kemudian tusa'ir khaddaka, an anzir qaumat, mana yang tebal? Nah, itu bisa harus kita bedakan antara tebal dan tipisnya. Dan pembahasan secara khusus adalah kata firqin. Itu istilahnya dia punya kondisi spesial. Kondisi spesial.